Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi dari Universitas Pembangunan Jaya. Yang terhormat Bapak Adang selaku dosen Manajemen Perubahan Universitas Jambi. Perkenankan saya untuk menjelaskan mengenai perubahan yang direncanakan Gojek mengenai kendaraan listrik. Yang sudah kita tahu di mana rencana kendaraan listrik ini Indonesia sudah mempersiapkan dan sudah membuat tekad dengan membuat peraturan Presiden nomor 55 tahun 2019 mengenai percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau battery electric vehicle atau BEV untuk transportasi di jalan. Nah, mungkin berikut adalah kendaraan-kendaraan listrik yang memang bisa kita lihat di jalan saat ini. Seperti yang di sebelah kiri ada kendaraan mobil listrik yang dikeluarkan oleh Wuling, di mana mobil ini cukup trending karena penjualannya cukup banyak, cukup pesat, yang dimana bisa memberikan motivasi kepada masyarakat untuk membeli mobil listrik untuk kedepannya. Dan bisa kalian bisa dilihat di sebelahnya ada Gojek dengan menggunakan motor listrik, di mana di sini dia tidak hanya menggunakan, tapi ada pun station-station yang memang uh, membuat untuk pergantian baterai pada motor listrik tersebut. Dan di sebelah kanan ini ada bentuk dari tempat charger mobil listrik, di mana bisa didapatkan ketika pembelian mobil listrik itu sendiri. Dan ada pun stasiunnya juga yang mungkin berbentuknya hampir sama seperti kendaraan motor ini, tetapi bentuk tempat chargernya itu mungkin seperti ini, dan itu bisa kita temukan di stasiun-stasiun entah itu SPBU maupun di mall-mall begitu. Dan terdapat perbandingan juga mengenai penggunaan bensin dengan listrik, terutama pada Gojek ini sendiri, di mana Gojek ketika menggunakan motor listrik itu bisa mengeluarkan uang antara 50.000 hingga 70.000 untuk sekali isi bensin. Dan itu pun hanya isi bensinnya saja, belum biaya perawatan di luar itu seperti oli, kampas rem, ataupun busi, dan lain-lainnya. Apalagi terutama ketika mobil itu mogok, itu akan mengeluarkan uang lebih banyak lagi. Dan kita bisa lihat dari listrik ini sendiri, untuk driver ojek online tersebut hanya dikenakan biaya range-nya 35.000 hingga 45.000. Karena harga tersebut adalah harga biaya sewa per harinya, di mana dari penggunaan motor listrik ini sendiri pun uh, driver ojek online itu bisa menghemat 2 kali lipat ketimbang dari penggunaan motor bensin ini, karena yang kita tahu juga biaya perawatan dari listrik ini juga murah dan tidak seperti bensin, yang mana pada motor listrik ini mereka tidak akan mengganti oli, mengganti busi, dan lain-lainnya. Mereka cukup merawat bagaimana baterai itu tetap awet ketika digunakan. Dan saran terhadap perusahaan Gojek itu sendiri mungkin lebih tingkatkan lagi penggunaan kendaraan listriknya, karena di lain sisi menguntungkan bagi seorang driver di mana bisa menghemat pengeluaran, juga di lain sisi juga sangat berdampak terhadap iklim dunia gitu. Di mana dari konsep Gojek pun itu dengan warna hijau mungkin bisa menghijaukan uh, kembali dunia di mana tadi yang merah karena ada debu-debu ataupun polusi tersebut. Dengan adanya kendaraan listrik ini bisa mengurangi iklim itu sendiri, dan mungkin dari perusahaan Gojek itu sendiri menjadi sebuah patokan bagi seluruh masyarakat bahwa kita semua bisa menggunakan kendaraan listrik ke depannya agar bisa memajukan negara itu sendiri dengan menggunakan kendaraan listrik. Mungkin itu saja mengenai presentasi saya mengenai perencanaan perubahan mengenai kendaraan listrik pada perusahaan Gojek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.